pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini, tanggal 2 Agustus 2020. Kita akan mengambil saat teduh sebentar, kita akan berdoa kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tak bergoyah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa
ada sebuah bencana, yaitu sebuah virus yang sangat membahayakan, yaitu virus corona. Tapi bagi kita orang percaya, kita tidak usah takut karena Allah akan menjaga kita, akan menyertai kita. Kita akan naikkan pujian El Shaddai.
diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan juga perpuluhan kita. Panggilan berbakti pada hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ibu Rune akan memimpin doa persembahan. Tuhan Yesus, kita syukur pagi yang indah ini, Kau berikan kami kesempatan untuk datang kepadamu
untuk berkati persembahanku.
kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saya bisa bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Setelah minggu yang lalu saya berhalangan tidak bisa melayani Bapak Ibu dan Saudara karena kurang sehat badan saya. Puji Tuhan, sekarang sudah lebih baik daripada minggu yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita tahu bahwa pandemi ini terus berjalan dan sampai kapan kita tidak mengetahui, berakhirnya sampai dengan kapan waktunya. Nah, situasi ini semakin membuat banyak orang menjadi tidak menentu. Banyak orang mengalami kesulitan berkenaan dengan masalah ekonomi, mungkin pekerjaannya yang harus dihentikan karena perusahaan tidak dapat lagi beroperasi karena terdampak dengan COVID ini, atau kalau sudah cukup lama tidak bekerja, mungkin tabungannya sudah mulai menipis sehingga sudah mulai kesulitan dirasakan. Mungkin bahkan sudah mulai menggali lubang, maksud saya berhutang dari orang lain atau dari lembaga keuangan untuk dapat menjalankan usahanya, atau bahkan lebih beratnya untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang ini tidak terjadi pada saat ini saja. Kalau orang terbelit masalah keuangan dan terbelit hutang, pada zaman para nabi juga ada. Bahkan seorang janda yang terbelit hutang sehingga terancam anak-anaknya terancam untuk menjadi budak. Mari kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dalam Lembaga Alkitab Indonesia versi terjemahan baru diberi judul Minyak Seorang Janda. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bagaimana hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu
sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau terus memelihara kami, Engkau menjaga melindungi kami, Engkau mengasihi kami, mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami dengan luar biasa, tanpa dapat kami pikirkan. Engkau berkarya, Engkau bertindak sedemikian rupa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa sekejap pun. Oleh karena itu pada saat ini kami mengucap syukur berdasarkan pengalaman yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami ingin membuka dan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang menunjukkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengasihi, Allah yang tahu akan segala kebutuhan kami, Allah yang tidak pernah istirahat membiarkan kami sendirian, tetapi selalu ada untuk kami dalam segala situasi dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami rindu mendengar sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah sabda kebenaran firman-Mu itu membawa kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, semakin mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah melalui sabda kebenaran firman-Mu itu kami akan selalu memuliakan nama-Mu. Dan biarlah nama-Mu diagungkan, dimuliakan di setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar perkataan-Mu. Buka hati, pikiran, roh, jiwa kami untuk diisi dan dipenuhi dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah sembunyikan hamba-Mu ini di belakang kemuliaan salib-Mu. Biarlah nama-Mu ya Tuhan yang diagung-agungkan, dimuliakan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesulitan hidup selalu ada, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa setiap kesulitan, bahkan setiap pencobaan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita, mengapa kita selalu mengalami kesulitan tatkala pencobaan datang, ialah kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita seringkali ingin menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Kita ingin menyelesaikan krisis
kita sendiri sehingga kita kalah di dalam menghadapi krisis. Nah, saya memberi judul renungan pada pagi hari ini, menang menghadapi krisis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, situasi sekarang ini, kesulitan yang dihadapi setiap orang, ya, teristimewa golongan kelas menengah ke bawah, adalah kesulitan masalah keuangan karena gaji yang diterima tidak lagi mencukupi untuk dibelanjakan, berkenaan dengan gaji yang harus berkurang karena jam kerjanya berkurang, bahkan ada yang tidak bekerja lagi karena harus dirumahkan. Nah, krisis keuangan seringkali juga seperti krisis-krisis yang lain membawa krisis berikutnya. Jadi krisis keuangan menyebabkan krisis yang lain. Seperti kisah yang kita baca tadi, krisis keuangan yang dihadapi oleh janda seorang nabi ini membawa ancaman kepada sebuah krisis terpecahnya atau berpisahnya keluarga itu. Krisis keuangan ini membawa ancaman pada krisis keutuhan keluarga, yang mana para penagih hutang mengancam akan mengambil kedua anaknya untuk menjadi budak. Sehingga kalau hutangnya itu tidak diselesaikan, maka keluarga itu jatuh kepada krisis yang berikutnya, yaitu krisis keutuhan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, ini juga terjadi sekarang, ya. Terjadi bukan saja pada masa lalu dan sering terjadi di setiap zaman kehidupan manusia, bahwa krisis yang satu membawa kepada krisis yang lain. Mungkin krisis keuangan ini membawa perpecahan di dalam keluarga. Ada keluarga yang tidak sepakat bagaimana cara mengatasi krisis keuangan yang sedang dihadapi, sehingga keluarga itu menjadi terbelah. Atau bahkan parahnya lagi, karena beratnya krisis yang dirasakan menyebabkan keluarga itu berantakan, tercerai-berai, entah masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri mengatasi krisis, atau bahkan berpisah karena istri tidak kuat lagi menanggung beban kehidupan, ayah tidak kuat lagi atau kepala keluarga tidak kuat lagi menanggung beban kehidupan sehingga meninggalkan keluarganya. Suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami dan meninggalkan keluarga, ayah meninggalkan anak-anaknya dan lain sebagainya. Jadi jika krisis ini tidak ditangani, maka sangat mungkin, ya, berpotensi membawa kepada krisis yang berikutnya. Ini yang mengancam dari kehidupan janda seorang nabi ini. Kalau ini tidak ditangani, maka keluarga ini akan terpecah. Keluarga ini akan berpisah antara mama dan kedua anaknya. Anaknya akan menjadi budak selamanya. Ketika seseorang sudah menjadi budak, dia akan menjadi budak selamanya jika tidak ada orang yang membebaskan, atau jika tidak ada seseorang yang menebus, dia akan menjadi budak selama-lamanya. Ini sangat kasihan, dan pasti dari segi sosial, dari segi ekonomi, seorang budak itu sama seperti barang di masa itu.
tidak ada harganya, tidak memiliki hak untuk hidup. Hidupnya bergantung kepada tuannya. Kalau tuannya menghendaki dia mati, ya udah mati. Tidak ada hukum yang dapat membela keberadaan atau kehidupan dari seorang budak. Hidupnya sangat bergantung dari tuannya, belas kasihan tuannya. Nah, ini sangat menakutkan dari seorang janda ini, di mana dia tadinya adalah keluarga yang merdeka, tidak terikat oleh perbudakan, sebentar lagi terancam oleh namanya perbudakan karena terbebani oleh hutang yang tak terbayarkan. Sehingga dia datang kepada Elisa, nabi Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam menghadapi krisis, kita harus mengambil langkah yang tepat. Karena apabila langkah kita ambil tidak tepat, kita akan jatuh kepada krisis yang berikutnya, yang mungkin justru lebih parah. Pada beberapa minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana sebuah keluarga menghadapi krisis pangan di Bethlehem Yehuda, yaitu keluarga Elimelek yang meninggalkan Bethlehem, rumah roti, karena kelaparan, dan tetapi akhirnya dia jatuh kepada sebuah kesulitan yang lebih besar. Tadinya dia berangkat dari Bethlehem dengan membawa harta benda, kemudian akhirnya Naomi pulang ke Bethlehem dengan tangan hampa, kehilangan harta benda, kehilangan suami, dan kehilangan kedua anaknya. Pulang dengan membawa menantunya, yaitu Ruth, dalam keadaan kedua orang janda ini sangat miskin. Nah, ini ketika salah mengambil langkah untuk mengatasi krisis. Nah, kita belajar dari kehidupan janda ini, janda nabi ini, yang datang kepada Tuhan, datang kepada Elisa sebagai hamba Tuhan, dan mengadukan, menyampaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga Elisa sebagai nabi Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menolong janda dan kedua anaknya ini untuk dapat keluar dari krisis. Bapak, Ibu, dan Saudara, sejak zaman dahulu seringkali orang ingin menyelesaikan krisisnya dengan caranya sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh dan masuk dalam krisis karena dosa, dia mencari jalannya sendiri. Dia mengambil daun-daun pohon untuk disemat, dijadikan pakaian. Dan ketika Tuhan datang mencari mereka atau menemui mereka, justru mereka melarikan diri bersembunyi daripada Tuhan. Kecenderungan manusia dalam mengatasi krisis yang sedang dihadapi adalah mencari jalan keluar sendiri, mengambil langkah sendiri, seperti Elimelek pada beberapa waktu yang lalu kita belajar bersama-sama. Tanpa bertanya kepada Tuhan, dia mengambil langkah, dan yang terjadi justru jatuh kepada krisis yang lebih besar. Tetapi syukur kepada Tuhan, janda seorang nabi ini datang kepada Tuhan melalui hambanya Elisa.
dan Tuhan menolong mereka. Tuhan memberi nasihat kepada janda itu. Dia bertanya kepada janda itu melalui Elisa. Elisa bertanya kepada perempuan ini. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Apa-apa yang kau punya di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau menyelesaikan krisis yang dihadapi janda itu. Bukan Tuhan memberikan sesuatu. Ketika wanita itu datang untuk mencari solusi atas krisis yang sedang dihadapi, tetapi melalui Elisa Tuhan berkata, apa-apa yang ada di rumahmu. Bapak Ibu, seringkali kita memiliki potensi, kita memiliki sesuatu yang dapat kita pakai untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi karena kita belum dibukakan oleh Tuhan, mata rohani kita, mata hati kita belum dibukakan oleh Tuhan, maka kita tidak tahu. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara menghadapi satu kesulitan, menghadapi satu krisis, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan membuka mata kita dan kita akan melihat bahwa Tuhan sebenarnya sudah menyediakan potensi untuk kita dapat menyelesaikan krisis yang sedang terjadi. Jadi wanita itu memiliki buli-buli yang di dalamnya ada minyak. Ini adalah potensi yang ditunjukkan oleh Elisa sebagai nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong janda ini. Ada di dalam rumah itu sebuah buli-buli yang berisi minyak. Memang kelihatannya tidak seberapa jumlah minyak itu, sehingga janda itu tidak memikirkan bahwa melalui minyak itu masalah hutangnya dapat teratasi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Tuhan sudah menyediakan potensi-potensi dalam hidup kita untuk kita dapat mengatasi krisis yang sedang terjadi. Tuhan menyediakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Satu potensi yang kelihatannya kecil, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan memberikan air menjadi anggur. Luar biasa. Luar biasa. Potensi-potensi yang ada, yang sudah ada di dalam diri kita, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah taruh. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ada krisis, tolong saya. Tuhan akan membukakan, akan meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga melalui potensi yang kelihatannya tidak seberapa itu, Tuhan ubah itu menjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Seperti 5 roti dan 2 ikan, seperti sedikit minyak dalam buli-buli dan juga segenggam tepung yang mana dapat memberi makan Elia dan juga seorang janda beserta anaknya. Nah, sekarang sebotol atau sebuli-buli minyak
untuk dapat membayar semua hutang-hutang dari janda nabi ini. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Coba Bapak Ibu dan Saudara pikirkan, Goliat yang gagah luar biasa itu hanya dibunuh dengan sebutir kerikil batu kecil yang dipungut oleh Daud di pinggir sungai itu. Sebuah potensi yang hanya kecil tetapi menyebabkan Goliat mati. Goliat yang gagah perkasa itu. Masih banyak lagi potensi yang dimiliki oleh manusia, yang oleh potensi itu kita dapat menyelesaikan krisis yang sedang terjadi. Bapak Ibu dan Saudara, kalau saat ini Bapak Ibu dan Saudara menghadapi sebuah krisis, jangan takut. Ya. Datang kepada Tuhan, serahkan krisis itu, maka Tuhan akan membuka, menyingkapkan potensi yang ada dalam diri Bapak Ibu dan Saudara, dan Tuhan akan pakai potensi yang kecil lemah itu untuk menyelesaikan krisis Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, minyak dalam buli-buli itu akan tetap di dalam buli-buli, tidak dapat membereskan hutang. 5 roti dan 2 ikan itu akan tetap menjadi 5 roti dan 2 ikan. Minyak sedikit dalam buli dan tepung yang segenggam itu tetap akan menjadi tepung dan menjadi minyak yang tidak dapat menyelesaikan masalah kelaparan. Air itu tetap menjadi air, tidak akan menjadi anggur. Dan batu itu tetap menjadi batu, tidak dapat dipakai untuk membunuh Goliat. Kalau kita tidak bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita bertindak, kita melangkah, kita berbuat seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan ubah 5 roti 2 ikan menjadi dipakai oleh Tuhan untuk mengenyangkan 5.000 orang. Buli-buli dalam minyak itu dapat menyelesaikan hutang dari janda itu, karena janda itu bertindak seperti yang diinstruksikan, seperti yang diperintahkan oleh Elisa, nabi Tuhan itu. Tepat seperti yang diperintahkan. Mereka pinjam bejana-bejana dari para tetangga. Lalu bejana-bejana itu dibawa masuk, lalu pintu ditutup. Lalu mulailah wanita itu menuang minyak dari buli-buli itu ke dalam bejana-bejana itu, sampai semua bejana itu penuh. Itu bisa terjadi karena janda dan kedua anaknya itu mengikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dituntut ketaatan, dituntut iman, sehingga potensi itu tidak menjadi sekedar potensi, tetapi berdaya guna luar biasa. Ketaatan mengikuti perintah Tuhan itu adalah ekspresi iman, ekspresi keyakinan dari seseorang yang sedang menghadapi krisis. Ketika dia menuruti, menaati perintah dari Tuhan, dalam hal ini janda itu menuruti perintah dari Elisa, itu berarti janda itu taat. Janda itu beriman bahwa minyak dalam buli-buli itu akan dapat menyelesaikan masalah hutangnya.
minyak di dalam buli-buli dan gandum segenggam itu dapat Tuhan pakai. 5 roti dan 2 ikan itu dapat Tuhan pakai. Air dalam bejana itu dapat Tuhan pakai. Kuncinya adalah taat. Ketaatan itu mencerminkan iman dari orang-orang yang Tuhan tolong. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih, jangan Bapak Ibu pandang potensi Bapak Ibu hanya kecil. Jangan pandang itu, pandanglah Tuhan. Tuhan bisa rubah. Tuhan bisa rubah potensi yang kecil itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Di dalam kehidupan ini sangat banyak, terlalu banyak, sangat amat terlalu banyak Tuhan menggunakan hal-hal yang sederhana untuk menunjukkan kuasanya, mujizatnya. Mujizat bisa terlaksana terjadi ketika kita taat. Ketika kita beriman ditunjukkan dengan ketaatan mengikuti perintah Tuhan. Sehingga mujizat terjadi. Bapak, Ibu dan saudara yang saya kasih, janda itu melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Elisa. Lalu mujizat itu terjadi. Minyak itu dituang ke dalam bejana-bejana. Sebanyak bejana yang didekatkan, sebanyak itu pula, selama itu pula minyak itu mengalir tidak henti-hentinya. Sehingga semua hutang yang dimiliki atau yang menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban janda itu terbayarkan. Bahkan masih sisa. Di dalam ayat 7 dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya untuk serta anak-anak. Luar biasa. Bapak, Ibu dan saudara yang saya kasih, mungkin pada saat ini Bapak, Ibu dan saudara menghadapi krisis, menghadapi kesulitan dalam hidup Bapak, Ibu dan saudara yang Bapak, Ibu dan saudara jalan. Tetapi bersukacitalah, karena dengan kesulitan yang ada, dengan krisis yang sedang terjadi, Tuhan mau tunjukkan keajaiban, Tuhan mau tunjukkan pengalaman yang tidak pernah terlupakan dalam kehidupan Bapak, Ibu dan saudara. Melalui krisis kesulitan yang Bapak, Ibu dan saudara alami, nama Tuhan ingin dimuliakan. Jadi bersukacita, berbahagialah ketika kita menghadapi krisis dan kesulitan, karena Tuhan akan menunjukkan kuasanya, Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya, Tuhan akan menunjukkan berkatnya yang luar biasa, yang melampaui akal dan pikiran Bapak, Ibu dan saudara. Yang penting, kuncinya datanglah kepada Dia, turutilah kehendak Dia, perintahnya, instruksinya, dan nikmatilah pengalaman beserta Dia. Bapak, Ibu dan saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya undang singer untuk maju ke depan, pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi, mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan dalam menghadapi segala situasi dalam kehidupan ini. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau bekerja, melakukan apa yang Dia ingin tunjukkan bagi kemuliaan namanya. Yang penting kita datang dan taat mengikuti perintahnya. Kita akan nyanyikan lagu "Ku Tak Dapat Berjalan Sendiri".
menerangi kita sehingga kita dapat menemukan jalan keluar atas segala krisis kehidupan yang kita sedang hadapi. Tuhan akan menyingkapkan potensi-potensi yang kita miliki, dan Tuhan akan menolong kita, memimpin kita, akan mengarahkan kita untuk kita bisa keluar dari krisis kesulitan yang sedang terjadi. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita pulang dengan sukacita, mengakhiri ibadah ini dengan gembira, karena berkat yang daripada Allah, pertolongan dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, karunia, pimpinan, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu peduli akan kami Tuhan. Engkau sudah menyiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Hanya kami seringkali tidak mengerti. Kami rindu Tuhan datang kepada tatkala kami menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, krisis yang kami alami. Bila kami menghadap hadirat-Mu, Engkau akan membukakan, menyingkapkan potensi yang kami miliki. Engkau akan memberikan jalan keluar atas kesulitan, atas krisis, bahkan atas pencobaan yang kami hadapi, sehingga nama-Mu dipermuliakan, sehingga kami dapat melihat bahwa kuasa-Mu dinyatakan, dan kami berpengalaman dengan Engkau. Engkau terbukti nyata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mau menolong kami, bahkan melalui situasi yang tidak memungkinkan menurut akal pikiran kami, tetapi semuanya menjadi mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami pulang dengan sukacita dan membawa berkat-berkat yang daripada Bapak Ibu dan Saudara. Tengadahkanlah tangan Bapak Ibu dan Saudara dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
saudara, dan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin.